Pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan mengutip dan melansir di laman kompasiana.com ya, bahwasanya ada beberapa hal yang menyebabkan atau menjadi faktor mengapa petani itu sulit menjadi orang kelas menengah, apalagi kaya, pemirsa ya. Jadi istilah ini memang sudah lama diperbincangkan ya. Yang namanya petani itu diidentikan adalah orang-orang Mati miskin, kulit. pemirsa ya. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas ada beberapa faktor ya. Sebagaimana yang kita ketahui dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang namanya petani itu pasti diidentikan atau disebut pasti adalah orang yang miskin. Baik, dalam kesempatan ini mengapa itu diidentikan dengan kemiskinan, pemirsa? Dalam hal ini selaras dengan data BPS ya, yang menunjukkan dari angka 27,76 juta penduduk miskin di Indonesia ya, ada 17,28 juta penduduk miskin desa ya. Rata-rata mereka itu berprofesi sebagai petani ya. Jadi mengapa ini bisa diidentikan dengan kemiskinan petani ini? Di antaranya adalah sebagaimana kita ketahui ya, dan kita juga sadari bahwasanya kita memperoleh lahan pertanian itu kalau generasi-generasi seperti ini jarang untuk beli ya. Bahkan kebanyakan dari petani-petani kita itu tanah atau lahan pertanian itu di desa umumnya itu adalah warisan ya. Jadi warisan ini bahkan bisa turun-temurun dari anak cucu menjadi petani, pemirsa. Ya, tanpa ada pekerjaan yang lain yang juga menghasilkan. Jadi oleh karena itu definisi kaya di sini ambigu juga, pemirsa ya. Jadi mengutip dari laman Nova ID ya, Meta Laksmi, ahli perencanaan keuangan ya dari Allianz Indonesia, yang mengatakan jadi orang kaya itu punya pengeluaran minim ya, tetapi pemasukan banyak. Nah, sementara ini kebiasaan-kebiasaan kita selaku petani bagaimana mau menjadi kaya sementara penghasilan segitu-gitunya dan pengeluaran malah besar. Bagaimana tidak ya, untuk biaya makan ya, untuk biaya sekolah anak, transportasi dan sebagainya ya. Inilah terlebih-lebih mengapa kalau harga getah karet ini anjlok sementara penghasilan hanya dari situ, apa tidak menjerit, pemirsa. Nah ya. Oke, lepas dari hal itu, alasan petani susah miskin juga pernah terjadi ya. Bahkan kita juga pernah mendengar informasi ini bahwasanya malah lahan yang digarap itu pada umumnya sebagaimana yang kita sampaikan tadi dari orang tua ya. Kemudian ada lagi hal yang lebih memprihatinkan, belum datang musim sudah numpuk utang ya, terjerat utang kepada tengkulak. Jadi untuk biaya hidup sebelum datang musim panen, apalagi kopi ya, atau lada begitu ya. Kalau di pergunungan kopi-kopi biasanya begitu, pemirsa ya. Jadi petani itu mengutang kepada tengkulak ya. Mereka saling membutuhkan, tengkulak membutuhkan hasil panen ya, sementara petani membutuhkan bantuan dana. Nah, begitu, pemirsa ya. Selanjutnya adalah bahwasanya yang kedua, tidak ada pemasukan lain. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi itu tidak ada pemasukan lain kecuali dari petani itulah. Jadi mau kerja serabutan tidak ada waktu ya. Apalagi kalau penoreh getah karet ya. Sebenarnya bisa kalau mau mencuri-curi waktu. Tapi bagaimana susahnya lapangan pekerjaan ya? Dengan cara harus berdikari sendiri. Jadi petani pada umumnya tidak memiliki sumber pemasukan lainnya ya. Ketika musim tanam selesai, banyak petani yang duduk di warung ya, sambil sesekali merawat tanamannya. Tipe petani seperti ini sulit untuk kaya, pemirsa. Jadi meski ada petani yang kreatif ya, seperti beternak kambing, sapi atau kerja bangunan, gaji utuh untuk kelangsungan hidup dalam keluarga. Namun hal yang golongan seperti ini pun masih susah kita dapati, masih susah kita eh, lakukan, karena yang namanya untuk bangunan itu aku yakin perlu skill. Nah, dari awal harus punya skill ya. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah gaya hidup di kampung ya. Sebagaimana kita ketahui, gaya hidup di kampung sekarang sudah mengalahkan kehidupan di kota ya. Konon di kampung itu sederhana, tetapi tidak seperti sekarang, pemirsa ya. Sebagaimana yang kita ketahui benar-benar sekali ya. Jika kita mau berhemat ya, namun tidak semua petani bahkan warga desa yang bisa hidup hemat, pemirsa. Apa yang lewat dibeli ya. Apalagi sekarang ada era digital ya, justru mendorong warga petani kelas di bawah bergaya hidup mewah ya. Misalnya nih, setiap anggota keluarga memiliki ponsel, motor ya, memaksakan diri membangun rumah bagus ya,
dari hasil utang dan lain sebagainya. Jadi padahal ingin berhemat, jadi kendaraan yang sifatnya konsumtif bisa ditunda sebenarnya ya. Bagaimana pemirsa? Semoga dalam hal ini bisa mencerahkan kita dan dapat kita antisipasi untuk rem gaya hidup ya. Kita sesuaikan istilahnya itu jangan besar pasak daripada tiang. Jadi ya, kaya tidak bisa diukur seberapa banyak pemasukan ya atau aset yang dimiliki. Jadi petani bisa disebut kaya jika bisa lepas dari hutang, tengkulak, dan cerdas mengelola hasil panen atau uang. Baik, semoga ini dapat mencerahkan kita, dapat memotivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Kita manfaatkan dengan harga yang naik ini untuk berhemat dan menata masa depan yang lebih cerah. Baik dari kami, salam petani sehat, yes. Sampai jumpa.